Assalamualaikum Ibu Yuli. Waalaikumsalam Bu Is. Apa kabar hari ini Ibu? Alhamdulillah sehat. Bu Is gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Ibu. Hari ini Ibu akan melaksanakan coaching ya dengan Pak Ridwan Ali ya, betul ya? Iya betul Bu. Begini Bu, sebelum Ibu melaksanakan coaching, hari ini itu ada beberapa yang ingin saya tanyakan sama Ibu terhadap proses coaching Ibu nantinya. Boleh Ibu? Boleh Bu. Jadi begini Bu, saya sebagai supervisor ingin nanti mengamati proses coaching Ibu sama Pak Ridwan Ali. Saya yakin karena Ibu sudah memahami dengan prinsip coaching serta kompetensi apa yang harus Ibu jalankan ketika proses coaching, serta Ibu melakukannya sesuai dengan alur tirta. Gitu Bu ya? Iya. Iya, nanti ada rubrik penilaian apakah Ibu nanti sudah menjalankan alur tirta itu dengan langkah yang sudah yang ditetapkan alurnya Bu ya. Jadi misalnya tentang prinsip coaching itu sendiri, misalnya bagaimana Ibu nanti membangun kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Serta ada 3 kompetensi yang Ibu harus terapkan, yaitu yang pertama bagaimana Ibu hadir secara penuh, present ya Bu. Dan yang kedua bagaimana Ibu bisa mendengarkan secara aktif dengan menggunakan rasa tadi Ibu. Jadi Ibu mencatat kata kunci yang disampaikan nanti oleh Pak Ridwan Ali sebagai nanti panduan Ibu untuk memberikan pertanyaan yang berbobot. Begitu Ibu ya? Iya Bu. Ya. Oke Bu, jadi ini pertanyaan yang pertama yang ingin saya sampaikan dari ketiga kompetensi itu Ibu. Kompetensi yang mana nanti dari proses coaching ini yang akan Ibu kembangkan? Baik Ibu, dari proses coaching nanti saya ingin mengembangkan kompetensi antara lain kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot Ibu. Oh iya, jadi ketiganya akan Ibu kembangkan. Kira-kira Ibu dari ketiga itu tadi, yang mana yang lebih spesifik yang akan Ibu tingkatkan lagi dari kompetensi tadi? Mungkin yang lebih spesifiknya saya akan mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu, pada coaching nantinya. Oh, jadi Ibu akan meningkatkan kompetensi mendengar dengan aktif dan memberikan pertanyaan yang dengan berbobot Ibu ya. Iya Bu. Jadi Ibu nanti kira-kira harapan Ibu untuk ketercapaian indikator dari coaching ini apa ya? Nanti Bu, setelah proses coaching ini selesai, saya ingin coach dapat mengembangkan kompetensi yang dimilikinya untuk menemukan solusi serta langkah-langkah ataupun rencana untuk permasalahan yang sedang dialaminya Bu. Ya. Oh, jadi pada intinya Ibu akan mengembangkan potensi dari coach Ibu dan bagaimana Pak Ridwan Ali bisa menemukan solusi dari apa yang disampaikannya. Gitu Ibu ya? Ya, betul sekali Bu. Ya. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Selamat melaksanakan proses coaching Ibu. Semoga lancar. Dan nanti setelah Ibu selesai coaching dengan Pak Ridwan Ali, mungkin kita bisa ngobrol lagi Bu ya, karena nanti ada yang namanya nanti saya mencatat dari pengamatan saya proses coaching Ibu dengan dengan Pak Ridwan Ali. Iya Bu. Bisa Ibu? Iya bisa Bu. Iya. Oke Bu, terima kasih Bu. Silakan Bu. Ibu melanjutkan proses coachingnya. Iya, saya akan lakukan proses coaching dengan Pak Ali. Assalamualaikum Pak Ridwan. Iya, Pak Ridwan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Sri Wahyuni. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat Bu.
Alhamdulillah ya Pak ya. Katanya kemarin Bapak ada yang mau dibicarakan dengan saya Pak. Kira-kira masalah apa ya Pak ya? Ada Bu. Kalau boleh saya tahu masalah apa ya Pak ya? Ada salah satu siswa saya Bu yang dulu di kelas 5 sekarang, ya ini si Zahran Bu. Oh, si Zahran. Mungkin nanti setelah percakapan kita ini, apa yang Bapak harapkan Pak? Begini Bu, saya harap nanti akhir dari percakapan kita ini ada jalan keluarnya atau solusinya lah Bu terhadap apa yang saya alami selama ini Bu, gitu Bu. Ya, jadi mudah-mudahan nanti kita dapat jalan keluarnya ya Pak ya. Ya Bu. Iya. Kalau boleh saya tahu Pak, apa permasalahan yang sedang Bapak hadapi dengan si Zahran ini Pak? Baik Bu, seperti yang saya sampaikan tadi Bu, ada siswa saya yang di kelas 5 ini sudah ada ini Bu. Setiap kali pelajaran saya Bu, kebetulan saya mengajar di guru mata pelajaran Bu, yakni PJOK. Jadi setiap pelajaran yang saya ajarkan kepada siswa ini Bu, siswa ini antusiasnya kurang terhadap pelajaran yang saya ajarkan itu Bu, khususnya di bidang PJOK itu sendiri Bu. Oh, berarti kurang minatnya atau kurang antusiasnya ya Pak dalam pelajaran PJOK. Iya Bu. Langkah apa saja yang pernah Bapak lakukan terhadap si Zahran ini Pak? Kalau yang pernah saya buat sama sejarah ini Bu, atau langkah yang pernah saya lakukan Bu, saya coba memvariasikan pembelajaran saya Bu. Benar kan di bidang olahraga itu ada dua jenis pelajaran yang Bu. Pertama mungkin di dalam ruangan satu, kemudian di lapangan. Jadi di lapangan saat sampai di ruangan Bu, saya juga membawa sejarah ini untuk ke lapangan. Namun hasil dari respect ataupun tanggapan sejarah ini terhadap pelajaran yang saya ampu ini Bu, juga sama seperti ketika saya berada di dalam kelas gitu Bu. Tetap antusias dalam pembelajaran ini kurang gitu Bu. Oh begitu Pak, masih kurang juga antusias belajarnya ya Pak ya? Iya Bu. Jadi itu masih sibuk lah Bu dengan dirinya sendiri gitu kan. Apakah itu merupakan suatu bentuk bahwa dia tidak suka terhadap pelajaran saya ataupun pelajaran saya gitu Bu. Oh gitu. Pendekatan apa saja yang pernah Bapak lakukan dengan si Zahran ini Pak? Kalau pendekatan Bu, pertama saya sudah coba berkomunikasi langsung bersama siswa tersebut Bu. Ini dalam hal ini sejarah itu, saya pernah memanggil dia ketika di sela waktu istirahat Bu untuk membicarakan tentang masalah yang saya hadapi ini Bu. Jadi ketika saya melakukan pendekatan sama sejarah ini, saya coba mengobrol atau melakukan menanya beberapa masalah yang dihadapinya Bu, apakah sebelumnya dia tidak sarapan sebelum pergi ke sekolah, mungkin mengakibatkan dia tidak bisa pelajaran saya, atau dia dalam keadaan sakit mungkin sakit perut gitu kan. Kebetulan tidak Bu, dia menjawab dia sehat dan kemudian dia sudah sarapan gitu kan. Jadi saya tanya kenapa tidak begitu antusias terhadap pelajaran yang Bapak ajarkan. Oh begitu ya Pak ya. Apakah Bapak pernah bertanya dengan wali kelasnya langsung ataupun bertanya dengan guru-guru lain? Apakah si Zahran ini seperti dengan guru lain itu apakah dia juga kurang antusias belajarnya Pak? Atau gimana Pak? Jadi bersama wali kelasnya Bu, pernah saya sampaikan ketika saya sudah melakukan pembicaraan bersama sejarah ini, tidak habis sampai situ, saya juga berusaha menjalankan komunikasi bersama sejarah ini Bu melalui wali kelasnya Bu. Wali kelasnya saya tanya bersama wali kelasnya, apakah kebetulan nama wali kelasnya itu Bu Siti Aminah gitu. Jadi saya coba tanya melakukan komunikasi bersama Bu Siti Aminah ini menanyakan tentang masalah sejarah ini Bu. Jadi saya tanya apakah sejarah ini
di mata pelajaran yang Ibu ajarkan di kelas, apakah sejarah ini sama seperti saya, Bu? Emang kenapa, Pak? Dibilang gitu kan. Jadi sejarah ini, Bu Siti Aminah, ketika saya masuk pelajaran PJOK di kelas 5 ini, sejarah ini antusiasnya kurang terhadap pelajaran yang saya ajarkan. Apakah sama dengan Bu Siti Aminah? Saya bilang gitu. Jawaban Bu Siti Aminah tidak, antusias, bagus, respect gitu kan terhadap pelajaran yang diberinya gitu. Tapi namun tak terhenti sama di situ, Bu, saya juga melakukan komunikasi bersama guru mata pelajaran yang lain, Bu, sama di posisi saya kan seperti mobil PJOK, kemudian saya coba berkomunikasi di mobil agama gitu, mata pelajaran agama. Jadi apakah sama Pak sejarah sama seperti saya? Ya, emang kenapa Pak? Antusias sejarah dalam proses belajar saya di PJOK khususnya sejarah ini kurang antusiasnya Pak. Jadi masih sibuk dengan main-main sendiri ataupun tidak sanggup dengan apa yang saya sampaikan di kelas. Kalau di pelajaran tidak bagus, ada peningkatan dibilang seperti itu gitu Bu. Jadi saya bingung Bu. Saya bingung apa sebagai seorang guru saya merasa apakah saya pola mengajar saya yang salah atau materi yang saya ajarkan ini kurang menyentuh atau kurang menarik mungkin jadi gitu yang saya rasakan Bu. Sebagai seorang guru kita juga tidak bisa mengerti Bu bahwa kalau ada satu orang murid yang ketika kita mengajar ada salah seorang murid mungkin yang tidak bisa memahami dalam pelajaran kita, jadi kita merasa seolah-olah proses pembelajaran kita itu gagal gitu Bu. Jadi itu yang saya rasakan sekarang Bu terhadap siswa yang mengalami sejarah ini gitu Bu. Iya. Jadi saya sudah mendengar permasalahan yang Bapak alami. Setelah Bapak menceritakannya ini, mungkin Bapak nanti ada rencana atau langkah berikutnya yang akan Bapak terapkan untuk membuat si Zahran ini antusias dalam pelajaran Bapak mungkin? Untuk yang ini akan insya Allah saya dalam beberapa hari ini Bu, saya akan coba untuk mengkombinasikan atau memvariasi lah Bu pola ajar saya lah mungkin. Jadi khususnya kepada siswa yang bernama Zahra ini saya akan coba fokuskan kepada dua cabang olahraga saja mungkin Bu. Mungkin saya juga berpikir mungkin apakah tidak secara keseluruhan dia tidak minat di bidang PJOK ini gitu. Jadi saya coba fokuskan dia kedua cabang permainan saya Bu, baik itu di kalau salah satunya adalah mungkin bola voli dan bola kaki Bu. Saya akan coba fokuskan dia di bola voli lebih dahulu Bu. Mana tahu dengan istilahnya pusatkan satu pelajaran terhadap mata pelajaran PJOK ini di bidang khususnya di bidang bola kaki ini, apakah nanti dia ini bakal timbul minatnya untuk mengikuti pelajaran saya dengan baik lagi Bu gitu. Iya, jadi Bapak ingin memvariasikan pembelajaran Bapak ya? Iya Bu. Iya, bagus sekali Pak. Kapan kira-kira Bapak akan melakukan rencana ini Pak? Insya Allah di minggu yang akan datang, di minggu yang akan datang Bu, insya Allah kalau tidak ada halangan lah gitu. Iya. Komitmen Bapak untuk melakukan rencana ini untuk berjalan dengan lancar, apakah Bapak punya komitmennya? Begini Bu, insya Allah kalau memang hasil dari langkah saya terhadap cabang yang ingin saya terapkan di Zahra ini Bu, insya Allah kalau memang berhasil di langkah ini, saya akan melaksanakan secara kontinu Bu, ataupun penerapannya nanti akan saya terapkan khusus pada Zahra ini secara kontinu dan berkelanjutan. Ya, jadi Bapak ingin melakukan komitmen ini secara berkelanjutan ya Pak ya? Mungkin ada orang yang bisa membantu Bapak dalam melakukan rencana Bapak ini atau yang bertanggung jawab dalam rencana Bapak ini? Kalau orang yang akan membantu saya berharap salah satunya adalah wali kelasnya Bu. Karena wali kelas ini adalah orang mungkin yang pertama lebih mengetahui ruang lingkup kelas ataupun ruang lingkup Zahra ini Bu selama di dalam kelas insya Allah Bu. Jadi mungkin langkah yang saya ambil untuk orang yang bisa
di khususnya di saya ini, di kasus saya ini Bu, saya mohon bantunya oleh Bu wali kelasnya Nadia, ini Bu Titi Aminah gitu Bu. Oh, berarti Bapak ingin mengajak wali kelasnya ya Pak ya? Iya Bu. Iya. Dari percakapan kita tadi, mungkin Bapak bisa menyimpulkan apa saja yang ingin Bapak lakukan terhadap siswa Bapak yang bernama Zahran ini. Jadi mudah-mudahan Bu, yang saya simpulkan, kedepannya kalau memang langkah saya berhasil, kemudian saya akan melakukan secara kontinu, dan saya berharap Bu dari apa yang telah saya ceritakan bersama Ibu nanti, yang di awal disampaikan, saya bisa keluar dari permasalahan yang saya hadapi selama ini gitu Bu. Oke Pak, mudah-mudahan ini bisa terencana dengan baik ya Pak ya. Amin, amin, amin. Oke, kalau begitu Bapak masih ada yang ingin ditanyakan Pak? Untuk sementara Bu, dalam kasus besar ini mungkin sampai di sini dulu gitu. Jadi kalau memang hasilnya nanti bisa, saya sudah mendapatkan hasil, insya Allah akan segera saya kabari kepada Bu Sri Wahyuli. Mungkin saya bisa melanjutkan pembicaraan kita lagi Bu, gitu. Ya, kira-kira kapan kita ketemu lagi Pak ya? Insya Allah setelah pelaksanaan saya nanti lah Bu terhadap sosial ini, apakah ketercapaiannya berhasil atau tidak gitu. Jadi insya Allah kalau setelah saya melakukan penerapan itu, secepatnya lah saya kabari ke Bu Sri Wahyuli gitu Bu. Oke Pak, saya tunggu cerita dari Bapak. Baik Bu. Nah, kalau tidak ada lagi, kita akhiri pembicaraan ini ya Pak ya. Ya Bu. Iya. Terima kasih Terima Bapak. kasih, ya Bu, sama-sama Bu Sri, terima kasih atas waktunya Bu, dan waktunya untuk saya untuk mendengar cerita ataupun permasalahan yang saya alami selama ini Bu. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama Pak. Assalamualaikum Pak Ridwan. Waalaikumsalam Bu Sri Wahyuli. Maaf. Oke, terima kasih Pak Ridwan Ali dan Ibu Sri Wahyuli sudah melakukan atau melaksanakan proses coaching. Mungkin setelah ini saya akan melanjutkan mungkin dialognya dengan Ibu Sri Wahyuli terkait refleksi yang sudah dilaksanakan dari proses coaching tadi. Gitu ya Pak ya. Bagaimana Bu Yuli? Bisa? Bisa Kita Bu. ngobrol sebentar? Iya, bisa Bu. Ya. Oh ya, jadi gimana tadi Bu Sri Wahyuli dengan proses coaching tadi? Alhamdulillah Bu, tadi berjalan dengan baik dan lancar. Iya, alhamdulillah ya sudah berjalan dengan lancar Bu ya. Jadi Bu, tadi saya sudah melihat Ibu dengan Pak Ridwan Ali melakukan proses coaching. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan dengan Ibu. Boleh kira-kira Ibu? Boleh sekali Bu. Oke, jadi begini Bu, apa yang sudah Ibu dapatkan dari proses coaching tadi terkait yang kita bicarakan tadi, indikator ketercapaiannya Ibu? Tadi pada saat proses coaching ya Bu ya, saya sudah menggunakan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, melakukan identifikasi, kemudian menanyakan rencana aksi, serta tanggung jawab yang nantinya akan dilakukan oleh Pak Ridwan. Kemudian saya juga sudah berusaha menggali potensi dari Pak Ridwan untuk menemukan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapinya, Bu. Oh iya, bagus ya Bu ya. Jadi semuanya kayaknya udah nampaknya udah tercapai yang seperti Ibu harapkan ya. Jadi Bu, saya ini ada beberapa catatan dari pengamatan yang sudah saya lakukan tadi, baik Ibu sebagai coach terhadap Pak Ridwan sebagai coach tadi. Jadi kalau saya lihat Ibu sudah menggunakan alur Tirta ya dari percakapan Ibu tadi, kemudian Ibu juga sudah menggunakan prinsip dari proses coaching, yaitu di mana Ibu sudah membangun kemitraan sehingga Pak Ridwan sangat terbuka sekali dalam menyampaikan permasalahannya. Kemudian juga saya sudah melihat Ibu sudah bisa mengembangkan potensi coach Ibu
Kemudian kalau kita kembali ke Tirta lagi, di mana percakapan tadi saya sudah melihat ada tujuan yang akan dicapai, kemudian Ibu sudah mengarahkan bagaimana menggali dari permasalahan yang disampaikan oleh Pak Ridwan. Kemudian Ibu juga sudah menggali atau mengarahkan Pak Ridwan untuk membuat sebuah rencana aksi dari permasalahannya. Jadi selanjutnya juga Ibu sudah menanyakan komitmen atau apa tanggung jawab dari rencana aksi yang akan dilaksanakan Pak Ridwan tadi ya Bu ya. Kemudian terhadap indikator tadi Ibu, ketercapaian tadi bahwa Ibu ingin lebih menggali atau meningkatkan Ibu kemampuan atau kompetensi Ibu, misalnya tadi Ibu katakan ingin mendengarkan secara aktif, jadi di situ juga sudah terlihat Ibu mendengarkan dengan aktif, kemudian Ibu sudah sepenuhnya fokus terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Ridwan, dan Ibu juga sudah memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, jadi Ibu sudah kalau dari keseluruhannya proses coaching Ibu sudah mantap ya Bu ya. Dan Ibu juga saya lihat sudah bisa menangkap kata kunci yang sudah disampaikan oleh Pak Ridwan tadi Ibu. Kira-kira Ibu ada lagi yang ingin dikembangkan dari kompetensi hasil coaching Ibu hari ini? Masih Bu, masih ada yang ingin saya kembangkan ya Ibu. Saya ingin mempelajari lebih dalam lagi tentang alur tirta ya Bu, pada proses coaching ini. Sehingga ketika nanti saya melakukan kegiatan coaching lagi, hasilnya akan lebih baik. Baik Ibu, wah semangat Ibu sangat luar biasa untuk memahami coaching Ibu ya. Proses coaching ini terutama ini juga hal baru buat kita Ibu. Buat kita semua hal yang baru, terutama pada alur tirta mungkin kita harus selalu melatih supaya kita punya keterampilan yang lebih maksimal. Mungkin hari ini kita belum maksimal, tapi untuk kedepannya mungkin kita akan lebih maksimal lagi karena kita terus memahami terutama prinsip-prinsip apa saja yang bisa kita gunakan di dalam proses coaching Ibu. Ya, tadi saya sudah melihat Ibu sangat antusias sekali melakukan coaching dengan Pak Ridwan. Semoga Ibu semakin sukses ke depannya. Amin. Dan ya, oke, terima kasih Bu ya sudah ngobrol dengan saya. Lain kali mungkin kita ada waktu lagi, mungkin kita lebih memperpanjang lagi obrolan kita karena waktunya kayaknya tidak memungkinkan Ibu. Mungkin saya cukupkan sampai sini dulu dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu. Ya, terima kasih Ibu.